Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Kita warahmatullahi mulai Ustaz wabarakatuh. ya. Ya, Oke, silakan. Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala pujian dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih bernikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga bisa berkumpul kembali di kajian via Zoom ini dalam rangka Thalibul Ilmi. Salam kita panjatkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita nantinya akan mendapatkan sapaan beliau di yaumil akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Tuan Guru kita Ustaz Siddiq, alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati Bapak, Ibu-ibu para jemaah yang selalu istiqomah untuk mengaji setiap paginya ya. Alhamdulillah. Baik Bapak, Ibu-ibu, kita hari ini membahas masalah kitab IPS ya, Islam, Politik dan Spiritual ya. Sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, marilah kita membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz, waktu yang kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih Bang Pakar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para ustaz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mengucap syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kita untuk hadir di dalam majelis ilmu ini. Semoga kita semua mendapatkan keutamaan hadir di majelis ilmu pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa tercurah kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga salawat yang senantiasa kita aturkan kepada beliau kelak beliau berkenan mengakui kita sebagai umatnya dan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, setelah sebelumnya kita membahas terkait dengan perbuatan manusia, bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu tidak terlepas dalam rangka memenuhi kebutuhan jasmaninya atau memenuhi kebutuhan nalurinya. Namun dalam memenuhi kebutuhan itu tentunya harus ada motivasi dalam melaksanakannya. Kemudian kita juga sudah bahas harus ditetapkan tujuan dari aktivitas itu untuk apa, dan kita juga sudah membahas terakhir terkait dengan kaidah amaliyah atau kaidah yang harus ada dalam menjalankan setiap aktivitas di dalam kehidupan kita. Yang pertama kemarin terkait dengan motivasi, ya, ada motivasi materi, motivasi maknawi, dan motivasi ruhiyah. Tentu sebagai seorang muslim kita senantiasa melakukan aktivitas itu atas dasar motivasi ruhiyah. Terkait dengan himah atau tujuan perbuatan, Allah sudah tetapkan setiap aktivitas itu, tujuan yang ingin diraih dari aktivitas itu
adalah tujuan tertentu. Apakah itu madiyah, ya, terkait dengan materi, atau kemudian insaniyah yang terkait dengan hubungan sesama manusia, juga akhlakiyah atau nilai-nilai akhlak yang ingin diraih, atau juga nilai spiritual. Maka setiap aktivitas itu punya nilai-nilai tertentu yang sudah Allah tetapkan untuk kita raih sebagai manusia. Kemudian ada kaidah amaliyah. Dalam beramal, dalam beraktivitas, maka kaidah-kaidah ini harus ada. Yang pertama kemarin, kaidah pertama adalah bahwa aktivitas itu dibangun atas dasar kesadaran. Atas dasar kesadaran di mana aktivitas itu kita laksanakan melalui proses berpikir terhadap fakta yang kita intra. Ya. Kemudian yang kedua, harus menetapkan tujuan dari aktivitas itu. Nilai yang ingin diraih itu adalah nilai apa yang sudah Allah tetapkan. Misalnya dalam aktivitas jual beli yang ingin diraih dan Allah tetapkan itu adalah nilai materi. Dalam aktivitas ibadah, sholat, puasa, zakat, jihad, dan lain sebagainya, yang ingin diraih adalah nilai spiritualitas, ya, atau nilai ruhiyah. Yang ketiga, bahwa aktivitas itu harus dibangun berlandaskan keimanan. Nah, jadi inilah hal-hal yang penting yang harus ada dalam setiap aktivitas perbuatan kita, agar aktivitas itu mencapai tujuannya sesuai dengan yang Allah tetapkan dan bisa dilaksanakan secara sempurna, tentunya juga dengan memperhatikan kaidah-kaidah kausalitas, ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita ya, terkait dengan antara naluri, kebutuhan jasmani, dan nilai perbuatan. Para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita sadari, ya, setelah kemudian kita membahas terkait dengan nilai perbuatan, kemudian kita juga paham bahwa setiap manusia itu Allah berikan naluri, Allah berikan kebutuhan jasmani. Maka muncul pertanyaan di dalam benak kita, apa hubungan antara naluri dan kebutuhan jasmani yang Allah tetapkan sebagai qadarnya dalam tiap diri manusia dengan nilai perbuatan yang ingin direalisasikan, yang ingin diwujudkan, ya, oleh seseorang. Karena kenyataannya memang seseorang akan senantiasa melakukan perbuatan itu untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan nalurinya, ya. Jadi tidak ada aktivitas yang kita lakukan kecuali dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan naluri kita. Nah, untuk itulah kita kemudian beraktivitas. Untuk itulah kemudian kita berbuat, ya. Nah, misalnya adanya tuntutan rasa lapar di dalam diri kita ketika tubuh kita itu kekurangan energi, maka ini menuntut kita untuk berbuat di mana perbuatan itu bisa memenuhi kebutuhan yang dituntut oleh kebutuhan jasmani tadi. Maka kita akan makan sehingga dorongan rasa lapar itu hilang ketika kita sudah melakukan aktivitas makan. Begitu juga dengan dorongan-dorongan yang lain, ya.
misalnya munculnya naluri ketertarikan terhadap lawan jenis atau naluri seksual bagi laki-laki atau wanita yang sudah dewasa, maka ini menuntut untuk dipenuhi. Nah, tentunya pemenuhan itu akan mendorong orang untuk bisa berhubungan. Islam sudah mengajarkan bahwa aktivitas itu hanya bisa dipenuhi dengan menikah. Nah, para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah, jadi jawaban hubungan antara naluri dan kebutuhan jasmani ini dengan nilai perbuatan ini adalah bahwa setiap kita manusia ya, yang melakukan perbuatan pada dasarnya untuk memenuhi naluri dan kebutuhan jasmani kita. Namun pada waktu yang sama kita juga berusaha mencapai nilai-nilai tertentu dari suatu aktivitas yang ingin kita raih, dan nilai itu sudah ditetapkan ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita dapatkan. Nah, misal perasaan lemah, ya, memerlukan orang lain, serba kurang, atau bergantung kepada Zat yang Maha Agung, ini merupakan wujud dari naluri beragama atau gharizah tadayun dari diri kita. Nah, kemudian misalnya ketika manusia memenuhinya dengan aktivitas ibadah yang dilakukannya, maka selain memenuhi kebutuhan naluri tadi, di saat yang sama dia ingin mewujudkan nilai spiritual. Jadi ada nilai yang ingin diwujudkan di dalam aktivitas pemenuhan gharizah tadayun tadi. Nah, nilai yang ingin diwujudkan itu tidak lain adalah nilai spiritualitas, ya, yaitu terjalinnya hubungan yang kuat, ya, dan mesra antara diri orang tersebut dengan Tuhan. Maka harusnya ketika seseorang itu melakukan aktivitas ibadah, ya, terutama ibadah mahdhah, harusnya rasa kedekatan itu makin bertambah, ya. Makin banyak sholatnya, itu harusnya menjadikan seseorang itu makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, makin baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin sadar, ya, makin tinggi tingkat kesadaran hubungannya dengan Allah. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, keimanan seseorang itu naik turun. Yang dimaksud dengan keimanan ini sebenarnya bukan keyakinan, tetapi amal soleh, ya, semangat untuk melakukan amal soleh. Nah, semangat untuk melakukan amal soleh ini tentunya pada tiap diri seseorang itu kadang naik, bisa kadang turun. Maka untuk menjadikan dia tetap naik, maka dianjurkan bagi setiap muslim itu melakukan amalan-amalan nafilah, ya. Selain melaksanakan amalan-amalan wajib, juga melakukan amalan-amalan sunnah, sehingga rasa kedekatan hubungan kita dengan Allah itu tetap terjaga dan tetap dalam kondisi terbaik. Nah, para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah, sementara naluri seksual atau gharizatun nau yang ada dalam diri manusia, yang perwujudannya rasa kasih sayang, ya, kemudian ketertarikan kepada lawan jenis, rasa sayang kepada anak, orang tua, kerabat, ini adalah penampakan dari naluri seksual atau gharizatun nau. Dan rasa ini sudah memang Allah tetapkan, tidak akan bisa dihilangkan. Nah, rasa ini, ya, siapapun orangnya yang kemudian sehat, ya, sempurna akalnya, ini akan merasakan hal-hal seperti ini, ya. Nah, maka akan mendorong seseorang untuk menikah atau bersikap hormat dan sopan kepada orang tua, ya, kasih dan sayang kepada kerabatnya. Nah, selain kemudian ini dilakukan
untuk memenuhi kebutuhan naluri seksual atau melestarikan jenis atau gharizah nau, nah sekaligus untuk merealisasikan nilai akhlak. Karena nilai akhlak inilah yang ditentukan oleh Allah untuk diraih melalui rasa hormat kepada orang tua, ya, kasih sayang kepada anak, kepada istri, kepada kerabat, ya. Juga kemudian rasa ketertarikan kepada lawan jenis misalnya. Nah ini adalah bagian dari naluri dan naluri kharijatun nau, naluri seksual yang memang bisa dipenuhi dan harus dipenuhi. Kalau kemudian ada dorongan untuk itu, maka cara memenuhinya adalah dengan menikah atau bersifat hormat dan sopan kepada orang tua, kasih sayang kepada kerabat. Nah, selain kemudian dengan aktivitas ini kita memenuhi kharijatun nau kita, memenuhi naluri seksual kita, sekaligus ya untuk merealisasikan nilai-nilai akhlak dalam diri kita, dan nilai ini yang Allah tetapkan untuk aktivitas tadi. Kemudian aktivitas menyelamatkan orang yang tertimpa musibah misalnya karena kasihan, ya, ini juga merupakan bagian dari penampakan naluri seksual kita atau naluri melestarikan jenis yang kita miliki. Nah, ketika kemudian kita melakukan penyelamatan atau membantu orang yang tertimpa musibah tadi, ya, kita akan memenuhi kebutuhan naluri seksual atau melestarikan jenis yang kita miliki, sekaligus juga bertujuan untuk mencapai nilai kemanusiaan. Ya, jadi nilai kemanusiaan lah yang kemudian ingin kita raih ketika kita membantu orang lain. Bukan menilai materi, ya, juga bukan nilai akhlak, ya, ingin dipuji, ya, atau ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain. Tapi yang ingin kita raih itu adalah semata-mata ketika membantunya untuk mewujudkan nilai kemanusiaan. Ya. Sebagai seorang manusia, kita diharuskan, ya, dan itu tuntutan dari naluri seksual kita untuk membantu orang lain. Nah, kemudian adapun naluri mempertahankan diri atau kharijatul baqa, di mana penampakannya itu adalah cinta kepada harta, ya, suka kepada harta, ya, maka ini akan mendorong seseorang untuk memiliki rumah, mobil, ya, pembantu, uang yang banyak, ya. Nah, ketika ini kemudian dilakukan, bukan sekedar ingin memenuhi dorongan naluri saja, tetapi sekaligus untuk mencapai nilai materi. Jadi aktivitas-aktivitas yang sudah Allah tetapkan bahwa yang ingin diwujudkan dari aktivitas itu adalah nilai materi, maka bagi seseorang yang melakukannya, ya, tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan gharizah baqanya, ya, tetapi juga untuk mewujudkan nilai materi yang sudah Allah tetapkan. Nah, misalnya ketika kita melakukan bisnis, gitu, maka aktivitas yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar memenuhi naluri kharijatul baqa, ya. Karena dengan bisnis itu kita akan bisa memiliki rumah, memiliki mobil, memiliki hal-hal yang lain yang bersifat kebendaan. Ya. Selain kemudian aktivitas bisnis itu atau aktivitas yang lain yang sudah Allah tetapkan untuk mewujudkan nilai materi, ya, ya, ketika itu kita lakukan, maka dua hal ini akan kita dapatkan. Ya. Pertama, terpenuhinya kebutuhan gharizatul baqa kita, dan juga terwujudnya nilai materi dalam aktivitas perbuatan itu yang Allah sudah tetapkan. Nah, jadi Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa aktivitas yang ditentukan oleh syara oleh Allah
dalam rangka merealisasikan nilai-nilai tadi, apakah nilai spiritualitas, nilai insaniah, ya, atau kemudian nilai akhlak, atau kemudian nilai spiritual, ya, adalah perbuatan yang juga, ya, digunakan untuk memenuhi beragam naluri dan kebutuhan jasmani tadi. Ya. Nah, jadi para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian Allah sudah tetapkan beragam tujuan dari beragam aktivitas yang kita lakukan, selain dalam mewujudkan itu, ya, sekaligus kita memenuhi gharijah atau kemudian kebutuhan jasmani yang kita miliki, ya, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbuatan yang ditentukan oleh syara, misalnya agar nilai akhlak dan nilai kemanusiaan tersebut dapat kita capai, adalah perbuatan yang juga digunakan untuk memenuhi naluri seksual, ya. Sebaliknya tadi, bahwa aktivitas yang ditentukan oleh syara dalam merealisasikan nilai spiritual itu juga aktivitas yang digunakan untuk memenuhi naluri beragama. Misalnya Allah sudah tetapkan bahwa yang ingin diraih itu adalah nilai spiritualitasnya, yang akan menjadikan orang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas ibadahnya. Makin banyak aktivitas ibadahnya, makin kuat aktivitas ibadahnya, makin rajin aktivitas ibadahnya, maka akan bertambah kedekatannya dengan Allah, dan kemudian juga sekalian, ya, dia memenuhi naluri beragamanya. Ya. Begitu juga tadi nilai perbuatan yang ditentukan oleh syara agar nilai yang diraih itu adalah nilai akhlak, ya, atau nilai kemanusiaan. Itu dapat dicapai selain perbuatan itu memenuhi nilai-nilai tadi, juga digunakan untuk memenuhi naluri seksual tadi, ya. Nah, sedangkan perbuatan yang ditentukan oleh syara agar nilai materi tersebut dapat dicapai adalah perbuatan yang juga digunakan untuk memenuhi naluri mempertahankan diri seseorang. Jadi selain dia kemudian mewujudkan nilai materi yang sudah Allah tetapkan dalam aktivitas jual belinya misalnya, dalam aktivitas bisnisnya misalnya, atau dalam aktivitas bekerjanya misalnya, ya, itu yang ingin diwujudkan dalam aktivitas itu adalah nilai materi dan Allah yang sudah tetapkan itu. Maka di saat dia memenuhi itu, maka dia juga memenuhi naluri mempertahankan dirinya, di mana bagian dari naluri itu adalah kecintaannya kepada harta, ya, atau kebendaan. Nah, para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah, meskipun demikian, yang ada antara nilai dengan naluri tetap mempunyai perbedaan. Meskipun dalam satu aktivitas itu bisa didapatkan keduanya secara bersamaan, ya, tetap ada perbedaan antara naluri dan kebutuhan jasmani dengan nilai. Apa perbedaannya? Nah, perbedaannya adalah kalau naluri atau kebutuhan jasmani itu adalah satu hal yang fitrah, ya, satu hal yang merupakan qadarnya Allah bagi ciptaannya yang bernama manusia. Demikian juga dorongan yang lahir dari naluri itu. Misal, kebutuhan jasmani sudah Allah tetapkan menjadi bagian atau karakter manusia. Di antaranya misalnya kebutuhan manusia akan makanan, kebutuhan manusia akan minuman. Maka dorongan yang lahir dari naluri ini juga fitrah. Keinginan makan, keinginan minum, itu adalah satu hal yang fitrah dan tidak bisa dihilangkan dari setiap manusia. Maka dua-duanya
itu tidak perlu diusahakan. Artinya manusia nggak usah berusaha ya, atau kemudian bersusah payah ya, untuk lapar sehingga kemudian datang dorongan untuk makan. Manusia tidak usah bersusah payah ya untuk haus ya, sehingga muncul dorongan untuk minum, karena memang itu sudah fitrah. Setiap manusia pasti akan merasakan rasa lapar, karena itu bagian dari kebutuhan jasmaninya. Termasuk misalnya semua manusia itu pasti ada rasa ngantuknya, ya, rasa ingin tidurnya, dorongan ingin tidur misalnya. Ya, itu satu hal yang alamiah ya, merupakan karakternya manusia. Bahkan tidak mungkin ada orang atau manusia itu yang tidak pernah makan atau yang tidak perlu makan. Ya, kalau yang sakit tetap perlu makan ya. Walaupun mungkin makannya seleranya berbeda atau keinginan makan itu berbeda, tapi tetap memang membutuhkan makanan dan minuman. Namun ya, nilai yang ingin diwujudkan dari aktivitas-aktivitas yang sifatnya fitrah tadi ini harus diupayakan oleh manusia, dan ini tidak fitrah ya. Karena memang bukan fitrah, sebab manusia bisa memenuhinya atau tidak memenuhinya. Misal, ketika kemudian manusia butuh makanan misalnya, dan kemudian ada dorongan untuk makan, maka manusia bisa memenuhinya atau juga bisa tidak memenuhinya. Karena memenuhi atau tidak memenuhi dorongan tadi ini adalah keputusan dari manusia. Ya. Nah, jika ada usaha untuk memenuhi dorongan naluri tadi, maka seseorang tetap harus memperhatikan nilai yang ditetapkan oleh Allah. Nah, makanya tadi ya, ketika ada dorongan untuk makan tadi, maka seseorang itu harus tetap memperhatikan nilai yang ditetapkan oleh Allah atas masing-masing aktivitas yang dilakukan dalam rangka memenuhi nalurinya tadi. Misal, aktivitas makan yang ingin diraih di situ adalah nilai materi, ya, bukan kemudian nilai spiritual. Sehingga aktivitas makan itu tidak bisa meningkatkan kedekatan hubungan kita dengan Allah. Karena dalam aktivitas itu yang ingin diraih adalah rasa kenyang, sehingga kemudian berdampak ya kepada tubuh kita gitu. Ya. Aktivitas jual beli misalnya itu juga tidak kemudian mendekatkan hubungan kita dengan Allah, karena yang ingin diraih dari aktivitas itu adalah nilai materi. Ya. Ya, termasuk misalnya bekerja, itu tujuan yang ingin dicapai dari bekerja itu bukan nilai spiritual, bukan kedekatan kita dengan Allah. Tetapi yang ingin diraih dari nilai itu, Allah tetapkan dalam bekerja itu bahwa ada nilai materi di situ. Jadi bagi siapa saja yang kemudian bekerja harus diberikan gajinya, ya. Maka sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, adalah yang membayar gaji karyawannya sebelum kering keringatnya. Ini artinya bahwa setiap pengusaha itu ketika dia mempekerjakan orang, ya, kalau bisa jangan terlambat gajinya, gitu. Nah, ya, karena yang ingin diraih itu adalah nilai materi, ya. Ya, bukan nilai ruhiyah. Ya. Misalnya, ya sebagai seorang pekerja kan harus dituntut juga kesabaran misalnya. Ya, ketika tidak gaji sebulan, 2 bulan, harus sabarlah dalam menerima dalam menerima qada Allah misalnya. Itu salah dalam penempatan nilai, ya. Karena memang dari aktivitas bekerja itu yang diinginkan adalah, yang ditetapkan oleh Allah adalah nilai materi. Nah, bagaimana kemudian ya, kita bisa menentukan aktivitas itu secara benar, ya?
adalah dengan membangun pemahaman yang benar ya mengenai hakikat perbuatan, kemudian nilai yang ingin diraih dari perbuatan itu, ya, atau bagaimana mewujudkannya. Nah, kemudian setiap muslim dalam melakukan aktivitasnya tentunya harus pula terikat dengan hukum syara ya, sebagaimana kaidah amaliyah yang kemarin kita bahas ya, bahwa setiap aktivitas itu harus dibangun berlandaskan keimanan. Ya, artinya setiap aktivitas itu harus terikat dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus terikat dengan aturan-aturan yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi tidak menyimpang dalam proses pelaksanaannya, nah sehingga bisa mewujudkan nilai yang diinginkan oleh Allah dalam aktivitas itu bisa terwujud. Ya. Selain itu, setelah mewujudkan nilai itu, secara otomatis ya maka kebutuhan jasmani atau kebutuhan naluri itu bisa terpenuhi. Nah ini juga harus memiliki pemahaman yang benar ya tentang hakikat perbuatan tadi, kemudian nilai apa yang ingin diraih dari perbuatan itu yang sudah Allah tetapkan, kemudian bagaimana mewujudkannya, dan tentunya juga harus terikat dengan hukum-hukum Allah dalam proses mewujudkan perbuatan tersebut. Nah, jadi para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah, ya, kita dapat simpulkan bahwa dalam melakukan aktivitas, seorang muslim harus memperhatikan tahapan-tahapan yang dalam melaksanakannya. Ya. Artinya tahapan ini bisa menjadi panduan kita untuk memutuskan apakah perbuatan itu kita lakukan atau tidak, ya, atau tahapan-tahapan ini akan menjadikan aktivitas yang kita lakukan itu memberikan hasil yang sempurna, ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tahapannya yang pertama, adanya fakta aktivitas untuk memenuhi naluri dan kebutuhan jasmani. Ya. Misalnya tadi keinginan makan, keinginan tidur, keinginan minum itu kebutuhan jasmani. Ya. Kemudian dorongan dari jasmani, ya. Kemudian ketertarikan kepada lawan jenis, rasa kasih sayang kepada kerabat, keluarga, itu adalah aktivitas dorongan, ya, dorongan untuk memenuhi kebutuhan naluri seksual atau naluri melestarikan jenis. Ya. Kemudian ingin punya rumah, ingin punya mobil, ingin punya harta misalnya, itu adalah dorongan dari naluri mempertahankan diri. Ya. Jadi fakta-fakta ini harus kita sadari bahwa ini akan ada, ya, akan ada dalam diri manusia tergantung nanti yang muncul itu apa. Ya. Yang kedua, mengindra, dorongan yang muncul apakah dari naluri atau kebutuhan jasmani. Nah ini penting, kenapa? Karena kita nanti akan menimbang apakah resiko yang kita dapatkan ketika tidak melakukannya atau ketika melakukannya. Yes. Misalnya kalau dorongan itu muncul dari naluri, maka ketika dia tidak dipenuhi, maka tidak akan sampai pada kematian atau kerusakan, atau tidak akan merasakan sakit. Gitu. Tapi yang akan dirasakan oleh seseorang ketika dorongan-dorongan dari nalurinya itu tidak dia penuhi adalah rasa gelisah. Gelisah. Ya. Resah dan gelisah misalnya. Ya. Misal, dorongan dari Khorijatul Baqo tadi, keinginan dia punya rumah, keinginan dia punya harta, ketika tidak dia penuhi misalnya, ya, ketika tidak dia usahakan misalnya dengan aktivitas-aktivitas yang bisa mendatangkan nilai materi, ya, maka tidak sampai pada kematian, tidak menyebabkan dia sakit misalnya, tapi ya menyebabkan dia gelisah misalnya, karena tidak mendapatkan, karena nalurinya tidak terpenuhi. Begitu juga misalnya keinginan naluri seksual tadi, ya,
rasa kasih sayang, ya, tertarikan kepada lawan jenis itu ada dalam diri manusia. Ketika tidak dipenuhi, yang nggak sampai pada kematian, tapi dia akan merasakan gelisah. Gelisah, ya, ketika kemudian nalurinya tidak terpenuhi. Namun kalau misalnya keinginan makan yang muncul dari kebutuhan jasmani, ketika itu tidak dia penuhi, maka ini bisa menjadikan dia sakit, ya, atau berpengaruh kepada tubuhnya dan bisa mengantarkan kepada kematian. Nah, ini penting untuk kita identifikasi, ya, apakah yang muncul itu dari naluri atau kemudian kebutuhan jasmani. Nah, kemudian yang ketiga, menetapkan motivasi perbuatan. Ya, apa niatnya kita melakukan aktivitas itu? Kita sudah bahas sebagai seorang muslim, niat yang kita pasang atau motivasi yang kita gunakan dalam memenuhi kebutuhan itu tidak lain adalah motivasi ruhiyah. Ya, karena kesadaran hubungan kita dengan Allah, ya. Bukan nilai materi, bukan motivasi materi, juga bukan motivasi maknawi, ya, tetapi motivasi yang kita gunakan tentunya adalah motivasi ruhiyah. Apa kegunaan motivasi ruhiyah ini adalah bahwa kita melakukan aktivitas itu dengan kesadaran hubungan kita dengan Allah, hingga kita senantiasa mengikatkan diri dengan aturan Allah, karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan setiap aktivitas kita. Jadi ini motivasinya kita tentukan adalah motivasi ruhiyah, ya, bukan motivasi yang lain. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah menentukan tujuan yang hendak direalisasikan. Tujuan perbuatan itu untuk apa sebenarnya? Dan ini sudah Allah tetapkan, ya. Dan tujuan yang ingin diraih atau nilai yang ingin diraih dari aktivitas itu Allah sudah tetapkan. Tinggal kita mengetahui, ya, apa nilai yang sudah Allah tetapkan terhadap setiap aktivitas yang kita lakukan. Apakah dia nilai materi, apakah kemudian tujuan yang ingin diraih adalah nilai spiritual, ya, atau kemudian nilai akhlak, atau kemudian nilai insaniah. Nah, kemudian yang kelima, berpikir mengenai cara bagaimana dorongan tersebut bisa dipenuhi, ya, dengan baik, dengan benar dan sempurna, ya, termasuklah menentukan hukum sebab akibat. Jadi terikat dengan sunnatullah atau hukum sebab akibat ini adalah bagian dari proses mewujudkan, ya, mewujudkan nilai-nilai tadi, sekaligus mewujudkan terpenuhinya kebutuhan naluri dan kebutuhan jasmani itu, ya. Jadi kita juga punya kemampuan di wilayah yang kita kuasai, ya, bagaimana kemudian secara logika akal kita itu bisa terpenuhi, ya. Walaupun mungkin di samping itu kita tidak lupa untuk berdoa, mohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Nah, kemudian yang keenam, yang terakhir adalah melaksanakan aktivitas atau perbuatan untuk memenuhi naluri atau kebutuhan jasmani tersebut. Nah, jadi inilah 6 tahapan yang bisa menjadi guide, ya, menjadi panduan kita ketika kita melakukan setiap aktivitas perbuatan, ya, atau setiap aktivitas atau perbuatan kita yang kita laksanakan selama kehidupan kita. Mungkin ini, ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bang Pakar. Betul, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Ya. Baik, ya, Bapak, Ibu-Ibu, para jemaah kajian via Zoom, ya. Kita buka diskusi tanya jawab, ya. Lebih kurang kita punya waktu 20 menit lagi, ya. Silakan, agak banyak ini. Sampai jam 7, ya. Baik, kita buka langsung aja yang mau bertanya. Dipersilakan. Dibuka mikrofonnya. Silakan Bapak, banyak ini waktu pertanyaan.
Yang punya kitab halaman 123 ya sampai 125 ya. Ya, silakan. Alhamdulillah hari ini banyak ya. 18 orang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Memang itu maunya kalau bisa banyak semua nih tiap hari. Ini mau ikut ngaji nih kucing saya. Gemuk kali badannya. Ya sana lu. Asal. Gemuk kali badan lu. Hampir 5 kilo. Wes. Namanya Kaisar namanya. Nah, Kaisar sini. Kaisar. Nah, ini Gemoy namanya. Si Gemoy. Nah, sana. Nanti belakang. Kita ngaji dulu ya, bentar ya. Mas Kaisar tuh, aduh. Berarti Ustaz, ini Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Berarti Ustaz, kalau kita sudah menerapkan yang 6 aktivitas ini, insya Allah kita sudah aman Ustaz ya. Nggak melenceng ke sana kemari Ustaz ya. Ya, jadi insya Allah hasil yang didapatkan itu juga nanti akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau seandainya, misalnya tahapan itu sudah kita lalui, tapi belum sesuai dengan apa yang kita inginkan atau ditargetkan, maka tinggal kita mengevaluasi apa yang kemudian kurang dari tahapan itu yang kita lakukan. Nah, kemudian evaluasi ini terus-menerus kita lakukan hingga kemudian sampai pada tingkatan mendapatkan hasil yang maksimal. Ketika proses tahapan-tahapan itu sudah maksimal kita lakukan, kemudian dipastikanlah pasti hasilnya itu akan maksimal gitu ya, dengan evaluasi yang kita lakukan. Tapi kita juga jangan lupa bahwa bisa jadi tahapan-tahapan itu secara maksimal sudah kita lakukan, evaluasi juga sudah kita jalankan, tapi mungkin hasilnya itu masih belum sesuai dengan apa yang kita inginkan misalnya. Maka itu yang harus kemudian kita syukurin gitu ya. Artinya memang itulah memang jatah bagi kita. Kalau memang usaha yang sudah kita lakukan itu maksimal, disesuaikan dengan apa yang Allah perintahkan, maka hasil dari aktivitas yang kita dapatkan itulah yang Allah berikan kepada kita, yang harus kita syukuri. Dan tentunya dari sisi amaliyah yang bisa kita kuasai, evaluasi itu terus kita lakukan gitu, sampai kapanpun ya. Makanya kata Rasulullah SAW, orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah orang yang beruntung. Artinya bagaimana caranya supaya kita bisa hari ini lebih baik dari hari kemarin? Tentunya harus ada evaluasi, harus ada kemudian muhasabah, evaluasi terhadap aktivitas itu. Gitu. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia orang yang merugi. Maka merugilah orang-orang yang tidak melakukan evaluasi dan perbaikan. Yang mungkin hari ini sama dengan hari kemarin. Nah juga orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dialah orang yang orang yang celaka. Ya mungkin itu ya. Allahu a'lam. Ya, syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi seperti ini Ustaz. Nah kita juga ada pernah belajar ada beberapa banyak buku gitu. Nah sekiranya Ustaz dalam kehidupan kita ini, ya kan, memang kita dikasih kesempatan untuk melihat masa depan lah Pak. Ya, mengejar masa depan impian.
Nah, apakah salah terkadang kita, Ustaz, membuat impian sebesar mungkin yang ada kata pepatah begini, gapailah bintang di langit, jikalaupun tak dapat, jatuh tak akan jatuh ke lumpur, begitulah kata pepatah. Malaysia bilang, pepatah Malaysia itu. Nah, artinya begini. Nah, kita membangun itu, Ustaz, misalnya kita membangun sebuah impian besar, terkadang dalam impian itu kita berbanyak juga untuk bertakwa kepada Allah, ya kan, melibatkan apapun yang kita inginkan tadi, itu salah atau tidak, Ustaz? Ya, sebenarnya tidak salah. Bahkan memang harus seperti itu. Artinya kita itu harus punya mimpi besar. Karena perwujudan itu diawali dari itu, gitu. Ya. Kalau kita tidak punya cita-cita, tidak ada semangat. Ya kan? Justru cita-cita itu yang kemudian menjadikan kita bergairah dalam mencapainya. Benar-benar. Ya kan? Coba bayangkan bagaimana kalau semuanya sudah kita dapatkan. Iya. Ya kan? Makanya seorang muslim itu orientasi hidupnya itu tidak hanya dunia, gitu. Iya. Karena pernah ada satu cerita juga, ya, bahwa ada seseorang itu yang sudah mencapai tingkat kesuksesan. Dulu pernah kita bahas kalau nggak salah saya. Beliau ini seorang CEO, ya, CEO perusahaan mobil dari Korea itu, Hyundai. Kemudian dia melakukan bunuh diri dengan loncat dari gedung tinggi, dia tingkat berapa, 17 atau berapa, mati. Nah, sebelum itu kan dia merasakan ada sesuatu yang kurang. Ya. Kalau dari sisi jabatan sudah dia raih semuanya. Dari sisi harta misalnya, dia bisa mau kemana dia mau, bisa, ya. Mau naik kapal pesiar, mau makannya di Jakarta, makan siang, makan malamnya, atau sahurnya misalnya, kalau makan paginya besoknya di Dubai. Nah, di Dubai bisa. Dia merasa tidak ada lagi, kemudian dia ini kan, kemudian dia datang ke dokter, tapi ada yang kurang, gitu. Nah, apa yang kemudian dianjurkan oleh dokter? Sedekah. Ya, kalau sedekah, karena saya bersusah payah, ya, kan? Nah, akhirnya dia tidak menemukan. Kenapa? Karena orientasinya hanya sebatas dunia. Ya kan? Nah, kita sebagai seorang muslim mungkin tidak akan bernasib sama dengan mereka, dengan beliau, karena kita punya orientasi tidak hanya tapi akhirat. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan banyaknya orang-orang barat itu yang mentok itu ketika memang dia sudah sampai pada puncak kesuksesan. Misalnya kita pernah dengar vokalis yang menembak dirinya sendiri, ya, Kurt Cobain, ya kan? Dia minta orang untuk membunuhnya. Kemudian sudah sampai pada puncak popularitas, puncak kekayaan, sehingga dia tidak tahu lagi apa yang mau dia raih. Makanya memang cita-cita itu kita harus berani juga. Benar. Nah, harus berani mimpi besar. Sebagai seorang muslim, kita tidak boleh menggantungkan cita-cita hanya dengan mengandalkan kemampuan kita manusia. Kalau kemudian kita mengukur cita-cita itu dengan kemampuan kita sebagai manusia, maka kita tidak akan berani untuk mimpi besar, tidak akan berani punya cita-cita tinggi. Nah, makanya dua-dua kemampuan, yang pertama adalah aktivitas kita atau wilayah yang kita kuasai dengan kemampuan kita sebagai manusia, tapi di dalam benak kita itu yang dalam benak itu penting. Yang membedakan seseorang dengan orang lain itu ya apa yang ada di kepalanya. Maka di dalam kepala kita itu harus tetap ada keyakinan bahwa kita akan ditolong oleh Allah yang segala sesuatu. Begitu. Allah. Amin ya Allah. Ya.
Sama tuh Ustaz ya, dokter Dal Carnegie kan gitu juga. Semua puncak sudah diarahi, akhirnya bunuh diri juga dia memang. Kenapa? Karena nggak dapat kebahagiaan itu. Iya. Iya. Ada yang kurang dia rasakan. Iya. Makasih Ustaz atas pencerahannya. Amin. Jadi kalau Ustaz, misalnya begini Ustaz, nah kita terkadang ada sahabat, ada teman, nah kita tahu misalnya dalam keadaan ekonominya dia itu, nah kita melibatkan diri, dia juga berharap kita bisa berkolaborasi kayak begitu, membangun suatu apa yang pernah kita capai itu, boleh apa tidak Ustaz? Ya bagus, artinya kesuksesan yang kita raih itu ingin kita tular ya kan kepada orang lain. Benar, pasti ya. Pahala jariah nantinya bagus. Iya, karena memang membantu orang itu tidak harus selalu dengan harta gitu ya. Ya, benar Ustaz. Tetapi yang paling penting itu adalah membangun pola pikirnya gitu. Benar. Mindset ya. Iya, mindset dan mentalnya itu. Siap. Kalau harta itu ya bisa habis kan. Kalau mentalnya nggak baik, nggak dibangun. Syukuran Ustaz. Alhamdulillah. Luar biasa. Baik, mungkin ada lagi mau bertanya, silakan. Masih ada waktu kita lebih kurang 10 menit lagi. Kalau nggak ada Pak Yunus, mungkin ada lagi mau ditanyakan, boleh Pak? Kalau untuk mau nambah pertanyaan boleh. Assalamualaikum Ustaz. Ada Pak Junaidi ya? Pak Junaidi termasuk Pak Junaidi. Oh ya. Ya, Pak. ikut sedikit juga Ustaz. Mungkin gini Ustaz, akan kalau kita secara tertulis tadi dalam melakukan aktivitas itu kan ada 6 tahap-tahap yang perlu kita perhatikan ya. Nah, kadang-kadang kan secara spontanitas tahap-tahap ini kalau kita dalam melakukan aktivitas itu kadang-kadang kan nggak terpikirkan lagi. Yang penting ada aktivitas yang harus kita selesaikan, kita akan melaksanakan. Nah, sebetulnya bagaimana Ustaz? Ini kan tergantung dari pemahaman ya, atau pola yang sudah terbentuk dari seseorang itu untuk melakukan aktivitas ini. Nah, kalau kita lihat biasanya kan kalau kita melakukan aktivitas itu, kalau kita itu kan yang kita ada pula telepon sebentar Ustaz. Ya, silakan. Nah, yang kita pikirkan aktivitas itu kita akan lakukan, cuman ini aja. Apakah ini aktivitas ini haram atau halal? Enggak, kalau nggak ada haramnya kita lakukan. Kalau haram itu kita akan berhenti. Nah, kira-kira untuk membentuk pribadi yang bisa sesuai dengan teori-teori ini sampai kita usaha itu, bagaimana pembentukannya ini, mulai mungkin dari anak-anak kita sampai dia betul-betul matang gitu kita. Ya. Kira-kira itu yang menjadi ini, Ustaz. Baik, Pak. Memang harus kita mulai ya. Artinya kalau seandainya kemudian sebelumnya kita belum pernah melalui tahapan-tahapan ini dalam melakukan sebuah aktivitas, maka kita harus mulai. Kalau kemudian misal ya dalam satu aktivitas itu kita sudah mulai melakukan tahapan ini, mungkin waktu kita memutuskan itu sedikit lebih lama gitu ya. Karena memang butuh tahapan-tahapan itu. Tapi ini hanya berlaku pada awal-awal. Kalau kemudian perbuatan itu kita sudah ulang-ulang, ya repetisinya, pengulangannya terus makin sering kita ulang, itu secara otomatis akan terbentuk. Gitu. Ya. Akan terbentuk tujuan. Jadi habit Ustaz ya? Ya, sudah terbiasa gitu. Terbiasa ya. Spontanitas pun, ya bisa jadi spontanitas. Iya. Karena sudah mengulang itu, ya kita sudah terbiasa. Cuma memang di awalnya itu memang butuh upaya yang lebih keras gitu ya. Ya mungkin waktu yang lebih lama. Tetapi ketika itu sudah terbiasa kita lakukan, ya enak aja gitu. Sama aja kita seperti sebelumnya. Gitu. Ketika melakukan aktivitas yang sama, maka tubuh kita, otak kita itu akan diarahkan ya, diarahkan. Bersinergi ya. Ya. Bersinergi deh. Ya. Sudah otomatis. Ya mungkin di awal memang butuh usaha, tapi setelah
nanti ya aktivitas itu kita ulang-ulang, maka kita akan mendapatkannya ya dengan otomatis. Ya. Nah, kalau kita lihatlah orang-orang hebat itu kan memang kita taunya dia hebat aja karena sudah muncul namanya gitu. Tapi proses yang dia lalui ternyata itu jarang muncul. Babak belurnya kita nggak lihat ya Ustaz. Babak belurnya, keras kerjanya itu kan nggak kita lihat gitu. Dan tidak mungkin ada orang yang muncul sehebat itu misalnya tanpa usaha keras yang dia lakukan. Nah, begitu juga kalau misalnya di awal kita mau ya mengikuti tahapan-tahapan itu, maka pasti kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya. Iya. Jadi Ustadz saya tambah sedikit, minta pencerahan juga. Jadi Ustadz sebenarnya kita melibatkan alam semesta itu untuk spirit energy itu ada, saya baca buku sih Ustadz, ya kan? Ternyata itu memang lebih hebat deh daripada teknologi kayak nuklir, kayak biofon dan sebagainya gitu ya. Jadi memang alam ini memang begitu terlibat, itu sangat luar biasa energinya Ustaz ya. Benar kata Ustaz? Ya apa ya? Sebagaimana yang sudah Allah tetapkan bahwa setiap ciptaannya itu kan ada karakternya masing-masing ya. Kalau kemudian kita katakan alam ini juga punya hukum, ya punya aturan. Iya benar. Ya ini yang benar gitu. Benar. Ya mungkin belum semua hukum alam ini kita bisa ketahui gitu ya. Tergantung memang kemampuan kita manusia dalam menginterpretasinya, dalam memahaminya gitu. Ya makin banyak hukum-hukum alam ini yang kemudian kita dapatkan, kita ketahui, maka itu makin mempermudah hidup kita. Karena memang semua yang Allah ciptakan itu diperuntukkan untuk kita manusia, gitu. Ya. Nah, dan kita memang tidak bisa melanggar itu ya. Artinya kalau hukum alam itu kan bagi kita sunnatullah ya. Yang memang harus kita lakukan, iya, gitu. Kalau kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, tidak bisa kemudian kita melupakan hukum alam tadi. Ya sunnatullah tadi. Ya. Tidak bisa kita hilangkan dalam mencapai tujuan tadi. Karena sebagai seorang manusia ya, yang mempunyai kesempurnaan akal, ya harusnya keberhasilan yang kita dapatkan itu ya itu harus bisa diprediksi sebenarnya. Ya. Iya. Bukan bukan abrakadabra, juga keberuntungan. Keberhasilan itu bukan keberuntungan, ini yang harus dipakai juga. Artinya prediksi untuk berhasil, upaya untuk mendapatkan keberhasilan itu harus kita lakukan gitu. Gitu. Jadi bukan kayak keberhasilan itu durian runtuh misalnya, nggak gitu. Atau keberhasilan itu hanya keberuntungan, gitu. Bisa jadi bisa tidak ya enggak. Tapi keberhasilan itu harusnya dapat diukur tadi. Iya. Itulah hukum alamnya tadi itu ya, sunnatullahnya itu yang harus kita lakukan. Iya. Pasti benar. Ya. Tak boleh dilawan ya Ustaz ya. Harus ditarik terus ya. Memang betul Ustaz. Memang bisa kita lawan. Benar. Memang harus dilibatkan Ustaz ya. Jadi energi positif semakin besar Ustaz ya. Ya. Artinya Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Afwan Ustaz, syukran. Luar biasa Ustaz. Oke. Barakallah. Iya, terima kasih ya. Ya mungkin begitu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Karena sudah mau jam 7, kalau nanti ada pertanyaan agak nanggung kan, jadi kita tutup dulu ya. Insya Allah kita jumpa kembali di hari Kamis depan ya. Amin. Silakan Pak Ustadz, di situ Pak Ustadz. Baik, para Ustadz sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita berdoa sejenak, bermohon kita kepada Allah, mudah-mudahan keberkahan majelis ilmu kita ini bisa menjadi wasilah. Ya Allah kabulkan doa dan pinta kita hari ini. Tsumma ala hajjih niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadik wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin ya Allah. Majelis ilmu kami pada pagi hari ini ya Allah. Amin ya Allah. Kepada kami ya Allah bahwa yang benar itu adalah benar adanya dan beri kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan tunjukkan kepada kami bahwa yang salah itu adalah salah adanya dan beri kami kekuatan untuk meninggalkannya. Hanya kepadamu ya Rabb kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, karena kami yakin ya Allah Engkau sebaik-baik penolong bagi kami. Akan keluar bagi setiap masalah yang kami hadapi. Limpahkan rezeki yang banyak lagi berkah kepada kami. Ya Allah, seandainya pagi ini ada di antara kami yang sedang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Karena sesungguhnya Engkau yang maha menyembuhkan segala penyakit. Seandainya pagi ini ya Allah ada di antara kami yang sedang terlilit hutang, kesulitan, mudahkan bagi lunasi hutang. Karena Engkau yang maha memberikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki. Ya Allah, anugerahkan kepada kami istri yang soleha, suami yang soleh, anak-anak yang soleh. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pagi ini Engkau kumpulkan kami, ya Allah, di majelis ini. Kumpulkan kami nanti kelak di dalam surga. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Amin ya Allah. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz, jazakallahu Ustaz atas ilmu waktu yang materi disampaikan. Semoga bermanfaat untuk bapak ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak ibu-ibu ya, kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dan membacakan hamdalah, alhamdulillah, dan juga doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur ya Ustaz. Sehat semua kita ya. Ya, sama-sama Pak. Bahagia, dilancarkan Allah rezeki, dilindungi dari mara bahaya. Amin, amin ya Allah. Amin ya Allah. Oke ya. Ya Ustaz. Jadi ya. Betul Ustaz. Ya. 1, 2, 3. Oke ya. Salam sukses. Allahu Akbar. Sukses. Allahu Akbar. Iya. Itu Pak Bakar. Apa? 3, 2, 1, close. Oke ya semuanya. Apipa ini Pak Sukron baca Apipa ya. Apipa Sakira Bapak Sukron ya. Oh pakai nama anaknya nih ya. Oke. Oke lah yuk. Oke yuk. Assalamualaikum. 3, 2, 1, 0.